Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam keadaan semangat. Perkenalkan, saya Mariana Ramadhani. Hari ini berkesempatan akan membawakan materi menulis teks prosedur kelas 7 SMP. Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah, kembali di sini ibu menyampaikan menulis teks prosedur ya untuk kelas 7. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyaksikan tayangan hari ini, kalian nanti akan diminta untuk bisa menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang sudah kalian pelajari. Baik, anak-anak ibu semuanya, silakan simak video berikut ini.
anak-anak Ibu sudah disaksikan kan tayangan yang tadi? Sebelum kita ke materi berikutnya, kita jeda sebentar ya. Jangan kemana-mana. Halo anak-anak Ibu semuanya, kembali lagi dengan Ibu Nana di sini. Kita lanjutkan ya materi kita pada hari ini, yaitu menulis teks prosedur. Nah, tadi kalian sudah menyimak video dari Ibu tentang prosedur membuat kado, tempat kado sederhana. Nah, hari ini yang akan jadi pembahasan kita adalah bagaimana cara menulis teks prosedur. Seperti yang kalian lihat, menulis teks prosedur ada beberapa langkah yang harus kita lewati. Yang pertama yaitu tentukan topik teks prosedur. Yang kedua, pilih jenis teks prosedur yang akan kita amati. Dan yang ketiga, tidak lupa kita tulis dulu tujuan teks prosedur yang akan kita tulis. Lalu yang keempat, jangan lupa mencari data tentang teks prosedur yang akan kita jadikan tulisan. Lalu yang kelima, mencatat alat dan bahan teks prosedur. Yang keenam, yaitu mencatat langkah-langkah teks prosedur secara sistematis. Dan yang terakhir, jadilah teks prosedur yang akan kita tulis. Nah, baik anak-anak Ibu yang tersayang, masih kalian lihat di sini. Ini merupakan penjelasan dari langkah-langkah teks prosedur yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, baik, yang pertama adalah bagaimanakah cara menulis teks prosedur sesuai dengan struktur teks prosedur. Sebelumnya, kalian sudah memahamikan dan sudah mempelajari bagaimana struktur teks prosedur. Nah, jadi ini kita langsung saja berlatih agar kalian bisa membuat teks prosedur. Yang pertama, judul. Judul dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Judul juga dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Yang kedua, yaitu pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Ingat ya, tujuan penulisan termasuk dari struktur. Jadi kalian harus mencantumkan tujuan teks prosedur kalian. Nah, tujuan penulisan itu dapat berupa pernyataan dan juga dapat berupa paragraf. Semoga bisa dipahami ya untuk dua langkah menulis teks prosedur ini. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak semuanya ya. Masih menulis teks prosedur. Nah, yang ketiga adalah bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Menuliskannya itu dapat berupa daftar atau rincian, dapat juga berupa paragraf. Namun, apabila kamu memilih jenis teks prosedur yang merupakan melakukan sesuatu, maka alat dan bahan bisa kalian lewatkan, tidak perlu ya dituliskan. Nah, kemudian yang keempat adalah, bisa kalian lihat di samping ya, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Nah, tahapan di sini bisa kalian tuliskan berupa penomoran. Bisa juga ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Seperti bisa kalian lihat di sini. Ada sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Tahapan biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah, tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Nah, itu tadi langkah dalam menulis teks prosedur. Agar pemahaman kalian lebih dalam,
Coba perhatikan yang Ibu tampilkan di sini. Contoh menulis teks prosedur. Nah, jangan lupa ya, kita awali dulu dengan judul tadi. Judulnya cara membuat tempat kado sederhana. Struktur pertama yaitu judul. Kemudian yang kedua, masuk kepada pengantar atau tujuan teks prosedur yang kalian tulis. Nah, di sini Ibu contohkan kerajinan tangan yang sangat bermanfaat dengan memanfaatkan bahan yang sederhana dengan hasil yang sangat memuaskan. Lalu bahan dan alat. Ya, bisa kalian lihat di sini. Ini sama dengan video yang Ibu tayangkan di awal tadi ya. Bahannya ada kertas kado, kemudian ada penggaris atau cutter dan juga lem. Langkah-langkah: potong kertas kado sesuai dengan keperluan, lipat kertas kado sesuai dengan tayangan yang Ibu tampilkan tadi, kemudian lem sisi kertas kado yang tersisa, kemudian lipatlah. Lipat kertas bagian bawah seperti tayangan, kemudian dilem dan dilipat kembali. Bukalah tempat kado dan tempat kado siap digunakan. Nah, ini merupakan contoh teks prosedur sederhana. Dan Ibu yakin kalian bisa menerapkannya, mempraktekkannya di rumah. Sebelum melanjutkan kesimpulan dan tugas, kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana. Halo kalian semuanya, kembali lagi dengan Ibu Nana di sini. Baik, kita lanjutkan ya pembelajaran kita pada hari ini, yaitu simpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, karena kita hari ini belajar menulis teks prosedur, maka simpulannya adalah seperti yang kalian ada di sini. Ya, sudah Ibu sampaikan tadi ya. Yang pertama, menentukan topik dulu, kemudian pilih jenis teks prosedurnya, kemudian menulis tujuannya, lalu mencari data, kemudian mencatat alat dan bahan yang diperlukan, kemudian mencatat langkah-langkah secara sistematis, dan jadilah tulisan kalian tentang teks prosedur. Bagaimana? Mudah ya? Mudah dong, kalian pasti bisa melakukannya. Nah, baik, agar pemahaman kalian lebih dalam lagi dan kalian mahir menulis lagi, hari ini Ibu ada tugas ya untuk kalian. Bisa kalian lihat di sini. Tulislah teks prosedur memakai masker atau penutup hidung dan mulut dengan tepat. Caranya bagaimana? Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Baik, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dari yang Ibu sampaikan. Selalu semangat dan tidak lupa Ibu berpesan selalu patuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker, mencuci tangan, dan tidak lupa menjaga jarak. Salah hilap, Ibu minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.